Kita bersyukur bahwa hari ini bisa berjumpa kembali di kampus tercinta MAN 21 Jakarta Utara. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Diri hati sehat, sehat atau apa-apa, kurang duit ya. Baik, alhamdulillah. Semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri, karena dengan bersyukur insya Allah kita akan semakin diberikan tambahan kenikmatan yang berlipat ganda. Sebaliknya bagi orang yang tidak bersyukur, maka Allah janjikan kepedihan, ya, kepedihan sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersalawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mana salawatnya? Allah sebut memanggil Nabi di sampai dengan Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena orang yang paling pelit itu orang yang ketika nama Rasulullah disebut tapi tidak Rasulullah. Dengan panelis adalah sumber yang pertama, yaitu Ananda Nur Alfisha Febrianti. Silakan maju ke depan. Mana orangnya? Oh, silakan. Dari kelas 10 IPS 1. Ya, silakan. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu ada Yusuf Setya Salsabila 12 IPA 1. Baik, silakan duduk. Ya. Kemudian penulis ahlinya sebagai Buddha, ya, Buddha kita, ya, Ibu Andriani, silakan Ibu. Ya, silakan duduk di kursi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas buku yang berjudul Dear Allah Ternyata Kau Dekat. Materi pertama yaitu zaman tanpa batasan, yaitu zaman di mana keterbatasan seperti ruang dan waktu dapat ditembus dengan mudah dengan menggunakan benda ajaib yang bernama internet. Internet memang tidak hanya sekedar kebutuhan, tapi sudah menjadi produk ketergantungan. Dengan internet, proses penyampaian informasi tidak lagi terkendala jarak apapun tempat. Yang kedua, cinta beda muara. Seluruh tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh rasa cinta, sholat dan beribadah karena cinta kita kepada Allah. Dan yang kedua, ada cinta pada lawan jenis. Itu bisa dibilang adalah hal yang lumrah, tetapi bukan dengan pacaran. Yang ketiga, bangga dengan kenakalan. Banyak remaja zaman sekarang yang bangga dengan kenakalannya, seperti merokok, pacaran, dan yang lain-lain. Yang keempat, untuk apa kita diciptakan? Tujuan manusia diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kelima, akan kemana kita setelah selesai kehidupan ini berakhir. Pertama, saat kita meninggal, mau tidak mau harus dikuburkan di dalam tanah. Kedua, saat kiamat terjadi di mana seluruh kehidupan alam semesta akan hancur dan tentu saja kita akan menghadapi kematian di waktu tersebut. Hebat ya, walaupun sepertinya baru pertama bicara di depan halayak, depan publik,
luar biasa ya. Semoga semakin terdekat ya. Karena tidak mudah kita bicara di depan orang banyak ya. Luar biasa Alisa. Baik, nah kalau ini mah udah biasa bicara depan umum ya. Pakarnya masa ketua OSIS kita ya, Yusi Seda Salsabila. Silakan Yusi. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih tentang Dear Allah, ternyata Engkau dekat. Ada cintanya di setiap bulir air mata yang terjatuh. Novel ini menjelaskan atau menceritakan tentang betapa mungkin terjadi selain menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita niat ingin melakukan sesuatu, maka pasti semuanya bisa dilakukan. Apalagi jika yang ingin kita lakukan termasuk hal yang positif dan bermanfaat, juga dapat menjadi kontribusi pada masyarakat. Karena dari usaha kita yang sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan sesuatu yang baru. Yang perlu kita ingat bahwa di dunia ini gak ada yang langsung jadi, semuanya pasti butuh proses yang panjang, dan pasti di setiap proses ada yang namanya kegagalan, jatuh, bahkan sampai putus asa. Tetapi dalam usaha yang kita lakukan untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan, kita harus semangat dan tidak boleh menyerah. Harus menikmati setiap rintangan yang ada, karena di setiap rintangan dalam perjuangan kita akan menjadi lebih baik nantinya. Yang perlu kita ingat lagi, jangan pernah menyerah dan putus asa, karena dari kegagalan kita bisa belajar dari kesalahan, dan setiap pelajaran kita dapat membuat diri jadi lebih baik. Kelak semua perjuangan dan pengorbanan kita akan terbayarkan. Suatu saat nanti, saat kita sudah berhasil, semua perjuangan dan penderitaan kita akan terbalaskan. Kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat di antara kita, dan saat sudah berasa nanti kita tidak boleh sombong, karena sifat sombong adalah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari buku ini juga kita jadi mengetahui kalau buku ini sangat layak dibaca oleh kalangan muda. Contohnya kita semua ya. Kita di sini ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Karena dari buku ini kita bisa banyak tahu kalau kita dekat dengan Allah pasti banyak kemudahan yang kita dapat. Seperti di antaranya mungkin kita kesulitan dalam mengerjakan tugas, membagi waktu antara belajar dan mungkin berorganisasi atau ekstrakurikuler. Dari buku ini kita bisa banyak belajar bagaimana cara dekat dengan Allah dan apa saja yang kita dapat kalau kita dekat dengan Allah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yusin yang telah menyimpulkan isi buku itu. Nah, sebelum saya lempar ke audiens, ya, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya Alfi. Kira-kira benang merah atau garis besar dari buku ini seperti apa ya? Di sini kesimpulannya ternyata Allah itu dekat dengan kita dalam keadaan apapun. Ya, kalau Yusi bagaimana? Nah, dari kesimpulan buku ini, kesimpulan dari buku ini tuh sama sih, nggak jauh beda ya Pak dari ini. Kalau misalnya kita dekat dengan Allah pasti semuanya akan mudah, dan juga kayak tadi kan ya, setiap kalau misal nih kita udah dekat sama Allah tetapi mungkin hasilnya kita dapat belum maksimal, kita harus mengetahui kalau semuanya itu pasti butuh proses. Jadi kita harus lebih semangat untuk beribadah, dan juga kita harus bisa lebih dekat dengan Allah, karena di sini juga dijelaskan kalau jangan menyerah dan putus asa, karena dari kegagalan kita bisa belajar dari kesalahan. Jadi mungkin kesimpulan dari buku itu aja. baik, dari kegagalan kita belajar, ya, belajar.
dan setiap kegagalan yang terjadi itu muaranya kepada Allah untuk kita mohon pertolongan seperti itu. Baik, mengajak anak muda, anak muda ya, mengajak anak muda untuk dekat dengan Allah. Saya pikir sesuatu yang mungkin cukup berat ya, karena biasanya kan yang dekat dengan Allah kan anak tua ya, yang sudah usia 40 atau 50 lebih tidak mau dekat dengan Allah kan begitu, apalagi mau berusia lansia. Nah, bagaimana cara anak muda mendekatkan diri kepada Allah itu seperti apa? Coba. Mungkin bisa dijawab. Bagaimana cara anak muda untuk dekat dengan Allah itu seperti apa? Ya. Silakan, siapa yang menjawab? Ya. Oke, jadi daripada siapa mungkin bagaimana caranya, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah beribadah dulu ya kepada Allah, karena cara kita dekat dengan Allah kan melakukan hal-hal wajib yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Pertama kali mungkin kita bisa melaksanakan dengan sholat 5 waktu gitu kan ya, pelan-pelan nih kita sholat. Mungkin kan di antara kita banyak yang masih ngelakuin sholat itu kalau ingat gitu mungkin ya, tapi dari sekarang kita harus tanamkan kalau mungkin pelan-pelan nih, misalnya sholat yang mungkin kita ngelakuin dulu sholatnya. Nah, kalau misalnya kita udah kebiasa dengan sholat, pasti kita bakal mulai dekat belum mungkin ya, tapi bisa juga dengan sholat tahajud. Saya pribadi juga mungkin belum terlalu sering, tetapi dari melakukan tahajud itu kita banyak dapat pokoknya dapat banyak dari hasil dari tahajud itulah. Dan juga selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah itu bisa dengan melakukan hal-hal membantu seperti membantu sesama yang kebingungan, dan juga ini itu aja sih ya. Pokoknya di awal kita melakukan ibadah dulu, ibadah wajib seperti sholat, maka dari situ kita akan memilikinya kalau kita tuh mau lebih dekat kepada Allah, karena pada siapa lagi kita meminta kalau nggak kepada Allah kan. Terima kasih. Baik, Abi menambahkan, silakan. Ya mungkin kalau saya mengikuti majelis ya atau organisasi Islam yang lainnya yang terus ke arah positif. Baik, ada lagi? Untuk lagi? Cukup? Baik, ternyata lagi isi dan Abi mengatakan bahwa anak muda untuk dekat dengan Allah, ya, Yesus mengatakan mulai memperbaiki ibadah gitu ya, memperbaiki ibadah, kemudian mulai untuk memberikan manfaat pada yang lain seperti itu, ya, membuat orang gitu tadi yang hubungan. Baik, dan tadi ikuti majlis ya, majlis artinya berarti cari teman yang baik, betul ya, berteman dengan orang yang baik pasti akan menghadirkan kebaikan. Baik, sekarang saya buka forum untuk audiens bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabir Nazaria dari kelas 10 kelas 1. Izin bertanya, terkadang saat kita mengalami kegagalan atau keterpurukan, kita tuh merasa jauh dari Allah. Meskipun kita udah beribadah, tapi hati kita tuh masih merasa bahwa kita jauh dari Allah. Gimana cara mengatasi hal itu dan gimana cara menghindarinya? Terima kasih. Bisa. Baik, ada Syakira, 10 IPA 1. Langsung menanggapi. Silakan. Saya menanggapi bagaimana kita ketika saat terpuruk ya untuk bangkit kembali gitu kan. Walaupun ternyata kita sudah beribadah tapi belum bisa untuk cepat bangkit dari keterpurukan seperti itu. Ya, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Firda. Katanya bagaimana cara kita, intinya itu bagaimana kita agar tidak terpuruk dari kegagalan gitu ya. Oke, mungkin kalau saya pernah mengalami kegagalan dalam
sesuatu, kalau menurut saya dari kegagalan itu malah kita bisa jadi lebih dekat gitu dengan Allah. Karena kan dari kegagalan mungkin kita merasa kayak, oh kayaknya usaha saya dalam melakukan ini tuh kurang gitu ya. Yang pertama, terus yang kedua, mungkin saya kurang minta kepada Allah, maksudnya untuk hasil yang maksimal. Dan juga dari kegagalan ini agar tidak terpuruk tuh kita jadi bangkit lagi juga nggak sih? Jadi melakukan halnya dengan lebih baik. Dan karena kegagalan itu malah kita bisa lebih dekat dengan Allah karena kita bisa lebih banyak meminta kepada Allah. Jadi bagaimana agar kita tidak terpuruk? Yang pertama harus kita lakukan adalah melakukannya dengan lebih baik lagi. Dan yang kedua meminta kepada Allah agar diberi yang terbaik. Jadi bagaimanapun hasilnya yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Karena kalau kita sudah melakukan hal itu dengan versi terbaik kita nggak mungkin menganggap itu suatu kegagalan, malah menganggap itu sebagai pengalaman yang bisa kita coba lagi selanjutnya. Itu mungkin ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Zekofa dari 11 2. Saya ingin bertanya, tadi kan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kan mungkin dengan majelis. Nah, tapi terkadang, bukan terkadang sih, kebanyakan di majelis itu ada oknum yang membuat majelis itu buruk, misalnya berangkat ke majelis tapi dengan niat bukan buat majelis tapi buat bertemu dengan ikhwan misalnya gitu. Dan pacaran dengan cara boncengan ke majelis. Nah, semangat. Semangat ya. Terus gimana tuh ya? Ternyata di majelis sendiri ada sebuah maksiat gitu. Terima kasih. Cara mendekatkan diri ikut majelis, tapi ada oknum katanya. Ada oknum kalau ikut majelis kadang-kadang tujuannya bukan untuk ngaji ya, tapi ingin bertemu dengan pacar gitu ya, seperti itu. Nah itu bagaimana? Harus seperti itu. Tadi yang menyampaikan ini itu bisa gimana? Untuk merasa seperti itu. Itu balik ke diri sendiri ya, karena niatnya memang buruk, bukan salah majelisnya juga. Jadi bukan salah majelis, tapi yang salah niatnya gitu ya. Salah niatnya itu, gitu. Jadi kembali kepada diri sendiri, kita niat masing-masing ya. Karena kan majelis kan sudah disediakan untuk hal yang baik, tapi kalau oknum berarti kan itu penyimpangan begitu. Ya, mungkin isi menambahkan. Oke, dari pertanyaannya kalau menurut isi pribadi ya, setiap orang itu kan berbeda-beda. Mungkin tadi yang awalnya dia berniat datang ke kajian itu buat bertemu ikhwan gitu ya. Nah, datang nih dia misalnya rutin datang ke kajian itu untuk bertemu ikhwan. Ternyata si ikhwan ini qadarullah sudah memiliki pasangan gitu kan ya. Nah dari situ kan karena awal niatnya ingin bertemu ikhwan tapi dia tiap hari datang ke kajian, itu kan jadi terbiasa ya datang. Nah itu tuh pasti dari dirinya sendiri udah beda gitu kan, ini niatnya nanti jadi berubah sendiri karena oh yang tadinya niat saya buat bertemu ikhwan jadi beda karena dari kajian itu bisa dapat banyak manfaat gitu ya. Itu mungkin tergantung, bukan salah majelis taklimnya, tapi balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya dia bisa merubah mindset pikirannya bahwa mungkin itu niat awal dia bisa masuk ke lingkup itu gitu kan, karena kan emang orang masuk ke kayak gitu kan bisa dari cara yang berbeda-beda. Jadi mungkin dia dari awalnya mau bertemu dengan ikhwan, tiba-tiba jadi rajin datang kajian dan istiqomah gitu kan, dan niatnya itu jadi berubah. Jadi selagi dia masih bisa merubah niatnya, ya tidak apa-apa gitu, asal tidak dilanjutkan terus-menerus. Jadi kembali kepada faktor individu ya, orangnya, niat itu loh, niatnya ya, siapa. Tentang resensi, kayaknya makanannya kurang enak ya, itu menilai bukan? Nah sekarang kalian ditugaskan oleh sekolah untuk menilai buku, bukan cuma sekedar menilai, bukan sekedar
Jadi sempatkan diri kalian selain membaca Al-Quran, baca buku. Nah setelah kalian membaca, menimba ilmu, lalu kita bicarakan. Nah forum inilah sebagai tempat kita membicarakan. Buku tersebut berjudul Dear Allah, Ternyata Engkau Dekat. Nah anak-anak muda seperti kalian ini pasti merasa saya sehat, saya kuat, saya masih waras, saya tidak butuh orang lain, bahkan Allah sekalipun. Maka ada yang sholatnya hanya di sini ketika kami memerintah. Setelah jauh dari kami, orang tua juga tidak peduli apa yang terjadi. Allah bullshit, maaf ya Allah. Begitu kan? Pasti. Ya, ya Pak ya. Ya kan? Nah, jadi tolong kalau nanti minggu depan diberikan lagi tugas untuk membaca literasi, dibaca. Resensi itu artinya membicarakan, menilai, menimbang, mengulas. Apa yang kalian ulas? Isinya, ada apa di dalam isinya? Kelebihannya, kekurangannya. Kalau kamu merasa buku ini sangat sulit untuk kita mengerti karena banyak sekali istilah-istilah asing, itu masuk ke bagian apa? Ke bagian kekurangan si penulis dalam menuliskan idenya. Tapi kalau buku ini asik sekali ya dibacanya, sekali baca kita langsung paham, menarik sekali, itu masuk ke dalam bagian kelebihan si penulis dalam menuliskan isi bukunya. Nah jadi ibu harapkan sebagai guru bahasa Indonesia ya, termasuk kaitannya dengan resensi, ini akan ada di akhir bulan ini. Bukunya masih buku fiksi ya, tidak buku berat karya ilmiah. Saya kasih buku novel saja lah, hayalan, buku-buku hayalan. Tapi di dalamnya pasti banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil ya. Jadi jangan sampai kalian terlena dengan masa muda, masa masih kuat, masa tidak butuh siapa-siapa karena kalian berasa di zona nyaman. Ada orang tua, ada tante, ada om yang akan menyokong kehidupan kalian sehingga kalian merasa saya tidak butuh siapa-siapa karena ada yang menyokong saya. Pasti kalian akan membutuhkan Allah, maka baca lagi yang belum baca. Diri Allah itu sangat bagus sekali, isinya adalah kisah-kisah inspiratif sehingga dia sadar bahwa sesungguhnya Allah itu ada dan dia sangat dekat sekali, lebih dekat dan erat di kita sendiri. Jadi itu saja yang bisa ibu sampaikan. Jangan sampai kalian lupakan Allah karena kita tercipta dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pasti dan itu yakin akan terjadi. Mau dan tidak mau harus kita akan dapati dan alami. Demikian informasi yang bisa ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kesimpulan dari Bu Andriani dan juga motivasi kepada kita untuk senantiasa meluangkan waktu untuk membaca. Baik, saya punya pertanyaan. Oke, apakah benar Allah dekat dengan kita? Ayo, yakin enggak? Ayo jawab. Apakah benar Allah dekat dengan kita? Laki-laki, apakah benar Allah dekat dengan kita? Benar? Yang perempuan, yakin Allah dekat dengan kita? Yakin? Ya, saya akan tutup diskusi ini dengan sebuah ayat Al-Quran Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falastajibu li wal urbi a'anahum yasyurun. Wa iza sa'alaka ibadi, dan jika bertanya kepadamu hamba-hambaku, Pak ini qarib, katakan ya kepada hambaku itu, Pak ini qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah yang menyampaikan. Allah yang menyampaikan bahwa Allah dekat dengan kita. Pak ini qarib. Nah, tapi ada syaratnya.
Ya, gitu. Kemudian Allah mengatakan, ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan semua permohonan mereka jika mereka berdoa. Allah yang menyampaikan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Falyastajibuli, maka penuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, penuhi perintah Allah. Apa itu? Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban berbakti kepada orang tua, ya kan? Termasuk juga kewajiban menuntut ilmu. Karena ilmu itu wajib untuk kita pelajari, ya kan? Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari sejak dalam buayan sampai ke dalam liang lahat, ya, sebelum kita masuk ke liang lahat itu cari ilmu. Dan ilmu diperoleh dengan cara membaca, baca. Ya, ini mah sudah dikasih buku, nggak dibaca, boro-boro suruh beli sendiri, tidak bisa beli sendiri, dikasih nggak dibaca. Ya kumaha begitu. What happened? I know. Ya, mestinya bukunya dibaca. Udah mah nggak bisa beli, dikasih gratisan nggak dibaca. Ya, bagaimana ilmu dapat kita peroleh kalau kita nggak baca? Ya, padahal ilmu, ya, salah satu kunci untuk membukanya adalah dengan cara membaca. Gitu. Oke, dengan membaca Allah akan beritahu kita apa yang tidak kita ketahui. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dengan cara apa? Iqra, membaca. Nah, ini dia sebuah keprihatinan yang sangat besar. Indonesia ada di ranking bawah untuk minat membacanya, karena menurut UNICEF hanya lebih kurang 30% orang Indonesia yang suka baca. Berarti yang 70%-nya nggak mau baca, gitu. Ya, sebuah keprihatinan. Baik, terima kasih kepada keluarga ini, Yesi dan Nurafi. Kita berikan aplaus untuk ketiganya. Masya Allah. Ya, insya Allah nanti ke depan kita akan diskusi lagi, ya, di akhir November. Insya Allah diskusi lagi dengan buku-buku yang lain. Baik, barangkali dari pesan buat Yusi sama Abi ada anak-anak boleh nanti aja. Boleh.